Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran sejak kecil dan pesantren tahfidz sehingga hafal Al-Quran seluruhnya itu biasa. Tapi ada sosok yang luar biasa. Beliau menghafal Al-Quran semenjak beliau kuliah. Siapakah dia? Yaitu Ibu Ustazah Perawati Sarah MPD. Kami panggilkan, dipersilakan kepada Bu Vera untuk berbincang bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, duduk. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ngomong-ngomong, betulkah Ibu menghafal Al-Quran itu semenjak Ibu kuliah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali bahwa saya mulai intensif intensif menghafal Al-Quran itu saat kuliah. Saat kuliah. Betul sekali. Dulu kuliah di mana? Saya kuliah S1 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Betul. Tetapi latar belakang Ibu dari sekolah umum ya? Betul, saya dari SD sampai dengan SMA itu full seluruhnya di sekolah negeri. Sekolah negeri. Betul, baru kemudian ketika kuliah saya memilih untuk melanjutkan ke Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Itu mengapa tadinya sekolah umum lalu ngadak-ngadak gitu kalau bahasa Sunda itu menjadi memilih sekolah yang berbasis agama? Betul ya, ceritanya panjang, tapi ini mungkin barangkali saya ringkas saja. Pada intinya ketika sekolah menengah atas, itu saya punya keinginan kuat saat itu, namanya anak kecil ya, masih anak-anak seusia segitu, rasanya pengen mengikuti musabaqah tingkat nasional karena saat itu dari SMP itu mentok-mentoknya di provinsi gitu, jadi kok susah ke nasional gitu. Nah, ada salah seorang ustadz yang menyarankan coba menghafal. Kalau misalnya di bidang tahfiz kayaknya saingannya lebih sedikit. Nah, jadi saingannya akhirnya, itu betul, jadi kalau alasannya betul-betul sederhana. Berarti Ibu Ustazah selain hafal juga suka tilawah gitu ya? Sebetulnya background saya aslinya tilawah, Pak. Cuman memang akhirnya membelokkan saya karena itu alasan yang cukup sederhana, betul-betul alasan klasik seorang anak-anak pengen juara. Akhirnya saya menghafal dan ternyata betul qadarullah Allah mengantarkan saya di tingkat nasional pada tahun 2009 saat itu. Luar biasa. Nah, akhirnya pasca lulus SMA sempat diterima di jurusan umum karena saat itu saya jurusannya IPA, tetapi setelah melalui diskusi panjang termasuk dengan kepala sekolah yang sudah seperti orang tua saya sendiri menyarankan untuk cobalah diteruskan menghafalnya, barangkali memang ini hidayah dan jalan dari Allah untuk saya mulai menghafal. Memang latar belakangnya dulu di SMP pernah terbaik ya, tingkat provinsi. Betul. Pertama, terbaik betul. Juga tingkat pertama di SMA itu di bidang tahfidz dan tilawah. Alhamdulillah. Sungguh luar biasa. Dan kalau di IKI kan ada asrama. Bu Ustazah ini milih kosan atau milih asrama? Iya, kebetulan karena lokasi asrama itu memang cukup jauh dari kampus ya, dan kebetulan lagi-lagi background saya bukan dari pesantren, tidak terbiasa untuk tinggal di asrama bersama-sama begitu. Istilahnya masih masa-masa proses hijrah barangkali saat itu, maka saya memutuskan untuk tinggal di kos. Sempat memang 2 hari rasanya di asrama, tapi betul ketika setoran hafalan di kampus dari asrama sudah hafal, sudah ngelotok begitu. Karena jauh di jalan teh melewati pasar, melihat banyak hal, nyampe di kampus lupa lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk minta di kos saja. Di kos ya. Biasanya kan kalau kuliah di kos itu
ada nggak teman-teman yang menghafal sehingga jadi motivasi Bu Ustazah untuk menghafal Quran? Kalau saya di kamar dulu ketika di kos itu seluruh teman-teman kamar itu tidak ada yang menghafal. Jadi kebiasaan anak-anak kos mungkin yang dulu pernah ngekos itu ya punya pengalaman. Biasanya kalau anak-anak kos itu pagi habis subuh habis sholat, karena kuliah itu siang jam 8, rata-rata biasanya tidur lagi kadang-kadang. Tetapi ini memang sebuah tantangan tersendiri bagi saya bagaimana membangun habit menghafal di tengah teman-teman yang ternyata tidak menghafal. Itu kan sangat susah sekali ya. Sangat butuh yang perjuangan. Lainnya tidak menghafal, hanya Bu Ustazah saja yang menghafal. Betul sekali. Apa motivasi sehingga ingin hafal Al-Quran pada waktu itu? Saya termasuk orang yang harus ditarget, Pak. Jadi memang kalau saya membangun kebiasaan sendiri, bikin target sendiri tanpa ada sebuah tuntutan, itu rasanya sulit begitu. Dan kebetulan kalau di IKI itu memang ada target hafalan yang harus dicapai. Memang ada pilihannya sih, Pak ya. Ada dari 5 juz, 10 sampai 30 juz. Dan bismillah saat itu saya memilih untuk mengambil program 30 juz, dan karena tuntutan target itulah akhirnya saya termotivasi untuk ayo harus selesai, harus bisa. Karena kalau tidak selesai target dalam 1 semester itu bisa-bisa saya tidak bisa mengikuti UAS. Sehingga banyak selain memang betul-betul karena sudah mulai mencintai, rasanya kok senang begitu menghafal. Dan memang di samping itu juga banyak hal-hal lain yang memang mendukung di samping dari program kampus itu sendiri. Ada kendala nggak dalam menghafal Al-Quran, apalagi di kosan begitu? Tentu ya, kendala itu banyak sekali ya, apalagi posisi saya saat itu kuliah itu sambil mengajar. Sudah mengajar ya? Di mana ngajarnya? Saya aktif di Lembaga Tahfidz dan Ta'lim Al-Quran UIN Jakarta. Saya diminta menjadi pengurus sekaligus pengajar di sana. Namanya anak kuliah ya, jadi kita harus bisa mandiri, hidup sendiri, otomatis tentu tantangan yang paling awal barangkali ketika misalnya harus ada jam mengajar, kemudian saya juga dikejar target hafalan, apalagi kalau ada mau pemaparan makalah. Jadi itu betul-betul menguras waktu yang akhirnya saya betul-betul harus membagi waktu betul bagaimana membagi waktu antara menghafal dengan kegiatan yang lain. Barangkali kendalanya yang paling terasa itu saja sih, Pak. Luar biasa ini membagi waktunya. Betul. Ya. Membagi waktu untuk mengajar, menghafal dan juga kuliah. Betul sekali. Nah, saat ini Ibu mengabdi di Rumah Tahfidz Al-Muhajirin Purwakarta, Bu. Betul sekali. Berapa anak yang sekarang dilatih untuk menghafal Al-Quran? Saat ini kita membimbing kurang lebih ada 90 anak. 90 anak, betul. Luar biasa. Yang aktif. Usia berapa itu? Usia SD, SMP, ada beberapa yang SMA. Betul. Untuk metode nih, dulu kan pengalamannya ketika di kosan menghafal. Betul. Dengan cara yang digunakan oleh Bu Ustazah Vera. Nah, kalau ke anak-anak ada nggak metode lain yang metode itu efektif agar anak bisa cepat hafal Quran? Iya, kalau ditanya tentang metode anak-anak, barangkali memang saya di antara orang-orang yang menyesal ya menghafal kok baru mulai di usia kuliah begitu. Makanya ketika melihat anak-anak hari ini banyak yang menghafal gitu, saya begitu interest banget gitu. Dan untuk metode sebetulnya kembali kepada setiap anak ya, berbeda-beda kecenderungan dari masing-masing anak. Bagi saya tinggal disesuaikan saja dengan kemampuan bacaan Al-Quran dia. Kalau misalnya anaknya memang sudah bisa membaca dengan lancar, maka dia bisa kita arahkan menghafal mandiri, bisa visual dengan tikror, mengulang-ulang. Jadi modal utamanya itu tahsinnya dulu ya? Betul, kalau usia dewasa itu paling penting adalah tahsin. Tapi kalau usia anak-anak, bacaan Al-Quran yang lancar itu bukan menjadi prasyarat untuk mulai menghafal sih Pak. Jadi karena sekarang juga media yang sudah ada banyak sekali ya disediakan, banyak anak-anak yang hari ini padahal belum bisa baca Al-Quran lancar, tapi nyatanya hafal, bisa hafal. Betul sekali. Apalagi nyanyi kan? Betul, apalagi hanya nyanyi. Dengar saja tanpa menghafal pun mereka sudah hafal. Karena memang dari segi indera
itu yang pertama kemampuan seorang anak dimiliki adalah mendengar sebetulnya. Ya? Betul. Allah mengatakan kan inna sam'a wal absar wal afidah. Jadi pertama itu mendengar. Ketika kemudian selama dia bisa mendengar meskipun belum bisa membaca, insya Allah indera pendengaran itu bisa digunakan untuk menghafal. Gitu. Jadi bisa gunakan audio, bisa gunakan menulis. Nah, sekarang ada metode kitabah, bisa dipakai menulis terlebih dahulu sebelum kemudian menghafal. Ya. Katanya ini Bu Ustazah ini beliau kreatif, selain beliau mengajarkan menghafal Al-Quran kepada anak-anak, juga membuat audio rekaman dengan metode tikror ya. Betul sekali. Serta tulisan itu bisa membuat anak sekaligus menulis sekaligus menghafal. Mohon diceritakan itu metode yang diciptakan oleh Bu Ustazah ini. Iya, alhamdulillah setelah melalui berbagai percobaan, pengalaman dari kami membimbing anak-anak, kami mengembangkan metode namanya metode kitabah dan metode tikror atau audio speaker. Nah, dua metode ini sebenarnya metode yang tidak bisa dipisahkan dan dikhususkan bagi anak-anak yang memang belum bisa baca Al-Quran. Nah, jadi mereka sebelum mulai menghafal, mereka terlebih dahulu kita arahkan untuk menulis. Jadi kitabah itu bentuknya 1 juz, kemudian di dalamnya berisi cetakan mushaf dengan cetakan tipis. Fungsinya nanti bagi anak-anak bisa menebalkan. Nah, sambil ketika menebalkan itu diperdengarkan audio speakernya, sehingga diharapkan ketika semua indera itu bekerja, ya, matanya bekerja, tangannya bekerja, telinganya mendengarkan, mulutnya ikut mengikuti speaker itu, insya Allah semakin maksimal indera yang kita gunakan ketika menghafal, mudah-mudahan juga semakin memudahkan anak-anak untuk menghafal. Dan ini sudah berjalan ya? Sampai hari ini sudah berjalan di tahun ketiga digunakan. Betul. Nah, dari 3 tahun yang sudah berjalan ini, seberapa persen efektivitas menghafal dengan menggunakan metode kitabah dan tikror audio ini? Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, di kami di Rumah Tahfiz Al-Muhajirin juga mengadakan beberapa kali ujian tasmi untuk anak-anak. Jadi kalau di kami setiap kenaikan juz itu harus ada ujian 1 juz. Sampai hari ini pencapaian akhir yang menggunakan metode kitabah dan audio itu sudah sampai di juz 26 mau ujian nih. Jadi di tahun ketiga ini sudah ada yang mencapai 5 juz, padahal targetnya harusnya hanya 3 juz. Usia berapa itu? Sekarang naik kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Betul. Sudah? Kelas 5 SD sudah 5 juz. Alhamdulillah. Naik sekarang mau ke juz 1, pindah ke depan begitu. Jadi metode ini sangat luar biasa. Betul. Yang targetannya hanya 1 tahun 1 juz. 1 tahun ya. Ini bisa sampai 5 juz di 3 tahun. Mudah-mudahan ini kelas 6 itu sudah selesai gitu ya. Amin. Jadi begini Pak, saya garis bawahi bahwa apapun metodenya di dalam menghafal, yang terpenting adalah bagi anak-anak nih ya, adalah peran orang tua dan guru itu sendiri. Jadi sebagus apapun kemampuan anak, kalau tidak didukung dengan peran orang tua dan guru, tentu tidak akan bisa maksimal. Jadi harus sama-sama bersinergi, anaknya, orang tuanya, kemudian gurunya, dan tentu harus selalu mencari komunitas menghafal. Nah, salah satunya tadi anak-anak bisa dititipkan atau dimasukkan ke rumah tahfiz ataupun di lembaga pendidikan yang lain. Ya. Sekarang itu kan anak-anak baru usia 2-3 tahun saja sudah mengenal smartphone, handphone, bahkan orang tuanya juga keteter nih. Ketika mereka sudah pegang apalagi lihat YouTube, mereka kan asik dengan dunia mereka begitu. Nah, bagaimana trip Ibu Ustazah untuk menghafal dengan di era teknologi seperti ini? Ya, saya pribadi kepada anak sama ya, namanya kita pegang HP pasti anak lihat dan akhirnya mereka pengen mencoba. Kalau sudah mencoba akhirnya seneng tuh ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan ketegasan. Tegas itu bukan berarti kasar, tetapi kita harus punya prinsip bahwa HP itu ya
milik orang tua, bukan milik anak. Jadi kapan saja kita minta, sudah sepatutnya anak itu memberikan. Dan tentu berikan pengertian dengan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mengalihkan kegiatan-kegiatan yang lain selain dari HP itu sendiri. Nah, untuk anak-anak barangkali itu yang bisa dilakukan, tapi sebetulnya ketika mereka pegang gadget sekalipun itu bisa digunakan sebetulnya untuk mereka menghafal. Karena kalau saya perhatikan anak-anak usia 2-3 tahun itu ketika mereka bermain, ketika mereka menonton sesuatu, justru itulah saat-saat dia sangat fokus. Maka ketika saat-saat fokus itulah bisa kita masukkan hafalan Al-Quran dengan sambil diperdengarkan audio. Akan lebih bagus lagi kalau orang tuanya sendiri yang memperdengarkan bacaan orang tua sendiri, begitu. Atau kalau bisa memang kita membuat konten khusus ya. Bisa jadi. Nah, itu akan lebih bagus sekali. Sehingga kalau menarik, saya kira anak juga akan asik gitu menonton, tetapi di dalamnya menghafal. Betul. Gitu. Banyak kok di YouTube juga banyak konten-konten yang kartun, tetapi memang di dalamnya bukan sekedar kartun, tapi di dalamnya ada nilai-nilai hafalan Al-Quran yang bisa didengarkan anak. Gitu. Nah, jadi intinya menghafal Al-Quran itu walaupun usia sudah dewasa, karena kalau sudah kuliah itu kan sudah dewasa lah ya masuknya, itu saya yakin peluangnya sangat besar gitu ya. Betul untuk sekali. Bisa menghafal Al-Quran. Betul sekali. Mohon ada nggak tips-tips bagi para pemirsa di rumah, bagaimana nih caranya dengan kesibukan mengurus anak, mengurus rumah tangga begitu, tetapi tetap bisa intens, bisa menghafal Al-Quran. Kira-kira apa tipsnya? Ya, menghafal Al-Quran di tengah kesibukan memang sebuah tantangan yang luar biasa ya. Bagi kita yang sibuk dan ternyata punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, barangkali ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tentu niat. Ya. Niat ya, betul. Jadi awalnya niat dulu ya. Niat. Kesungguhan niat inilah yang akan mengukur keseriusan kita nanti. Kalau niatnya hanya pengen coba-coba gitu ya hasilnya jadi coba-coba gitu. Tapi kalau niatnya memang betul-betul serius, saya pengen menghafal betul-betul, maka insya Allah langkah yang akan diperbuat pun jauh lebih visioner gitu. Tapi kemudian yang kedua, kedua, mohon maaf ya dipotong, ada istilah di masyarakat itu bahwa kalau yang susah itu adalah menjaga katanya. Jadi kalau seandainya kita hafal lalu kita halufa itu berdosa katanya, kan ada bahasa seperti itu, ada stigma begitu. Godaan setan, saya bilang itu godaan setan ya Pak ya, karena bagaimana mungkin kita punya ketakutan untuk takut tidak bisa menjaga sementara kita belum memulai menghafalnya. Jadi sebetulnya bahasa-bahasa atau apapun yang kita dengar hambatan ketika sebelum mulai menghafal sebetulnya akan kita rasakan bener nggak sih ketika kita mulai menghafal itu sendiri. Jadi intinya selama kita punya niat yang baik, niat yang sungguh, insya Allah akan bisa untuk mudah menghafal. Tips yang pertama pemirsa adalah niat. Betul. Yang kedua adalah bagi orang-orang yang menghafal sudah di usia dewasa, apalagi sibuk, hal yang pertama ini wajib hukumnya adalah bacaan Al-Quran yang lancar dan bagus. Tahsinnya dulu. Betul, bagi usia dewasa ini menjadi hal yang prioritas. Kenapa? Karena akan sangat sulit kalau kita memaksakan menghafal di usia dewasa sementara tahsin kita belum bagus. Nah, maka step by step itu harus dilakukan. Setelah niatnya sudah bagus, maka kita coba simakkan bacaan kita di depan guru. Dan memang harus punya guru ya, menghafal itu tidak boleh otodidak, sebagaimana Rasulullah pun menyetorkan bacaannya kepada Jibril. Nah, jadi itu adalah sebagai contoh bagi kita bahwa menghafal itu tidak bisa sendiri. Jadi ada tahsinnya yang bagus, yang kedua harus ada guru. Betul. Tadi yang pertama niat dulu. Niat. Kedua tahsin bagus. Ketiga memang harus punya guru. Yang lainnya? Yang terakhir, yang keempat, barangkali ini yang paling mahal ya. Yang paling mahal adalah istiqomah. Istiqomah. Betul, istiqomah. Istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri ketika di rumah ya. Istiqomah itu tentu kita semua paham betul ya bahwa istiqomah itu adalah stabil. Terus menerus, continue, betul sekali. Karena
banyak orang yang semangat di awal, nah ketika di tengah menghadapi sebuah kesulitan, apalagi malam menghafal, pagi hilang lagi misalnya, ini banyak terjadi, akhirnya menyerah dan sudah gitu. Dan ini memang mahalnya istiqomah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan istiqomah itu? Cari terus untuk komunitas menghafal Al-Quran, karena teman itu betul-betul sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita tidak punya teman, komunitas menghafal, saya yakin sulit rasanya kalau kita memaksakan diri menghafal sendiri begitu. Ya, terima kasih. Ini ada 4 tips ya. Betul. Dari Bu Ustazah Vera berkaitan dengan menghafal di usia dewasa. Yang pertama tadi niat yang kuat. Ya. Yang kedua adalah tahsinnya harus baik dulu, karena di usia dewasa itu tahsin jadi modal. Yang ketiga adalah punya guru, karena harus dimusafahah ya dengan guru kita. Dan yang keempat adalah istiqomah. Istiqomah itu istiqomah menambah hafalan, istiqomah murojaah. Jadi harus kalau sudah hafal ini harus di murojaah. Jadi tidak bisa kita hanya menambah terus tanpa ada murojaah. Nah, kalau untuk ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu kan di rumah siang biasanya ngurus anak begitu ya. Setelah pagi-pagi nyuci, masak, ngepel gitu, terus ngurus anak. Nah, bagaimana ini waktu yang tepat untuk ibu-ibu yang ada di rumah bisa menghafal Al-Quran? Iya, saya selalu menyampaikan kepada banyak teman-teman yang sudah punya keinginan menghafal, kemudian mengutarakan niatnya, bagaimana waktunya ini. Nah, sebetulnya untuk Al-Quran satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa untuk Al-Quran itu jangan pernah berikan waktu sisa, tapi berikanlah waktu prioritas. Betul. Ketika kita bangun tidur, pertama kali kita bangun subuh misalnya, ba'da subuh, sebelum melakukan apapun, menghafal sebentar saja. Jadi kalau kita bikin target menghafal, sebetulnya kalau kita menghafal 1 hari 1 baris saja ya. Kan kalau kita perhatikan di mushaf itu kan 1 halaman ada 15 baris ya. Ya, rata-rata ya. Kalau kita pakainya ukurannya ayat itu kan tidak stabil, karena ada ayat yang panjang, ada ayat yang pendek. Maka ukuran yang paling stabil itu adalah ukuran baris. Kalau 1 hari 1 baris, itu seseorang bisa akan menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 24 tahun. 24 tahun? Betul. Kan kayaknya kalau 1 barisnya di surat An-Nas, Al-Falaq, kan kayaknya nggak mungkin 1 baris deh. Bisa kali ya 1 hari 1 halaman, betul. Jadi ini adalah angka kasar untuk hitungan seluruh halaman gitu. Tapi bisa sebetulnya semakin hari kita sering menghafal, insya Allah kemampuan menghafal seseorang pun akan meningkat. Jadi kalau hari ini hanya 1 baris, bisa saja minggu depan bisa sampai 5 baris gitu. Jadi tergantung lagi-lagi kepada istiqomah gitu. Jadi pembagian waktunya, gunakan waktu prioritas. Kemudian yang kedua, gunakan waktu-waktu tunggu atau waktu antara. Bagi ibu-ibu ya, misalnya gini nih. Waktu antara itu maksudnya gimana? Bapak misalnya lagi ke bank. Kalau ke bank kan misalnya nunggu antrian ya. Nah, nunggu dipanggil. Apa yang Bapak lakukan biasanya ketika menunggu antrian? Nah, kebanyakan orang rata-rata itu buka HP, lihat WA, kadang nggak ada pesan pun dibuka gitu ya. Nah, waktu-waktu seperti ini sebetulnya sangat bagus. Kenapa tidak dialihkan untuk membuka Al-Quran begitu? Dan sekarang Al-Quran tidak harus dibawa dalam bentuk mushaf, semuanya bisa dibuka di dalam gadget kita. Jadi yang pertama gunakan waktu prioritas, yang kedua adalah gunakan waktu-waktu antara ketika kita menunggu antrian di bank, di rumah sakit, perjalanan mengantar anak dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kantor, itu semua bisa kita lakukan untuk menghafal Al-Quran. Dan juga mungkin kalau di keluarga, suaminya pun kalau istri harus paham ya. Betul, harus saling mendukung. Betul. Nah, kalau di ibu-ibu kan ada masa ini nih, dalam 1 bulan itu kan ada halangan begitu, ada haid. Itu ada nggak tips khusus bagaimana mengantisipasi menjaga hafalan kita ketika haid begitu? Iya. Menjaga hafalan itu kan sebetulnya tidak mesti kita buka mushaf ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita murojaah. Kalau kemudian kita tidak memungkinkan untuk betul-betul membaca mushaf secara langsung, bisa kita gunakan dengan mendengarkan audio. Audio, Atau misalnya kalau tidak mendengarkan audio,
membimbing anak-anak kita menghafal, memurojaah mereka. Maka ketika memang berjalan bersama-sama, anaknya menghafal, orang tuanya menghafal, sebetulnya kesemuanya ini akan saling membantu. Nah, ketika sholat berjamaah, bapaknya jadi imam, bacaan yang dipakai adalah bacaan yang dihafal hari itu dengan anak, dengan istri. Maka ketika ini sudah terbentuk komunitas di dalam keluarga yang terkecil, insya Allah akan Allah mudahkan untuk menghafal. Alhamdulillah, luar biasa ini bagi ibu-ibu yang ada di rumah, bisa digunakan tips-tips ini supaya kita semua jadi ahlul Quran. Amin, gitu ya. Amin. Mungkin ada pesan terakhir nggak untuk para pemirsa Al Muhajirin TV agar walaupun usianya sudah dewasa tapi tetap semangat untuk menghafal Al-Quran? Ya, menghafal itu seperti halnya mati. Jadi mati itu tidak kenal usia ya. Mau muda, mau tua, mati itu bisa saja terjadi. Menghafal pun demikian. Jadi tidak mesti usia dini, tidak mesti usia muda, bahkan usia senja sekalipun insya Allah Allah mudahkan. Dan ini adalah betul-betul sudah janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Tinggal bagaimana caranya kita menyambut janji Allah itu. Kalau kita percaya, maka bergegas sambutlah janji itu, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan yakin itu adalah kalamullah. Betul. Dan itu yakin bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Betul sekali. Asal tadi tipsnya adalah istiqomah. Betul sekali. Baik pemirsa, sangat luar biasa perbincangan kita kali ini dengan Ustazah Vera. Beliau di usia dewasa bisa menghafal Al-Quran dan Alhamdulillah sampai sekarang beliau istiqomah untuk mengajarkan Al-Quran. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap istiqomah sehingga bisa membentuk generasi Qurani di berbagai lembaga, khususnya di Al Muhajirin, umumnya untuk semua yang ada di Purwakarta dan juga di dunia kalau bisa begitu ya. Demikian perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan ada ibroh dan kita juga bisa mengikuti beliau sehingga kita semua bisa menjaga Al-Quran, karena Al-Quran dijaga oleh Allah dengan cara kita menghafalnya. Betul. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama.